Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Sitna selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Perekonomian dan Investasi di Indonesia. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas yang pertemuan kemarin tidak sempat saya hadir. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan investasi dan juga pasar modal, yang nanti di dalamnya kita akan membahas terkait dengan apa itu investasi, jenis-jenis investasi, faktor yang mengaruhi investasi, hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, dan juga pasar modal. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan apa itu investasi dan mengenal lebih dalam lagi terkait dengan investasi, perlu kita ketahui dulu apa sih investasi itu. Nah, investasi yaitu kegiatan menanamkan sebagian harta kita atau modal pada suatu instrumen dengan tetap memperhitungkan risiko, di mana modal itu akan dikelola secara produktif dan akan memberikan potensi keuntungan. Jadi, investasi itu bukan hanya tentang bagaimana kita menanamkan sebagian harta kita atau menempatkan sebagian modal kita, tetapi investasi juga tentang bagaimana modal itu dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan potensi keuntungan, di mana keuntungan itu dapat memberikan kita kekayaan ataupun dapat memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni jenis-jenis investasi. Nah, jenis investasi berdasarkan instrumen keuangan terbagi menjadi dua. Ada investasi pada aktiva real dan investasi pada aktiva finansial. Kalau investasi pada aktiva real adalah merupakan investasi pada aset, di mana aset ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Contohnya seperti emas, intan, perak, properti. Nah, properti ini bisa berupa toko, ruko, dan bangunan lain sebagainya. Sedangkan investasi pada aktiva finansial yaitu investasi pada aset keuangan yang tidak dapat kita lihat secara fisik. Contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita bahas produk investasi pada aktiva real. Di sini ada emas dan juga properti. Mari kita bahas dulu terkait emas. Saat ini emas mulai populer dalam melakukan investasi kecil maupun besar. Kenapa emas populer? Karena nilai emas selalu naik setiap tahunnya. Kebutuhan orang akan emas semakin besar dan tidak diimbangi dengan produksi yang meningkat. Selain itu, emas sangatlah liquid, artinya mudah diuangkan kapan saja karena emas semakin lama semakin naik. Maka segeralah beli emas saat ini juga jika ingin berinvestasi yang mudah dan mudah dicairkan. Risiko dari investasi emas ini adalah risiko dicuri orang. Selanjutnya yaitu properti. Properti di sini bisa dikatakan tanah, rumah, ruko, dan sebagainya. Sifat properti juga mirip seperti emas, yaitu semakin lama semakin naik harganya. Namun, perbedaannya adalah properti tidak seliquid emas. Properti tidak bisa cepat-cepat dijual dengan harga sesuai keinginan. Kesulitan investasi di bidang properti adalah biaya yang dikeluarkan sangat besar. Selanjutnya kita bahas produk investasi pada aktiva finansial. Di sini ada saham, obligasi, deposito, reksadana. Pertama kita bahas dulu saham. Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kita kepada mereka. Dengan itu kita bisa memiliki bagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsinya. Nah, uang yang diberikan akan digunakan sebagai modal perusahaan tersebut mengembangkan usahanya. Orang yang membeli saham tersebut akan mendapatkan profitnya yang disebut dividen. Saham bersifat fluktuatif tergantung pasar saham. Biasanya kalau perusahaannya sehat dan memiliki pergerakan positif, maka nilai saham akan baik. Begitu juga sebaliknya. Jika kita optimis nilai saham dari perusahaan tertentu itu baik, maka segeralah membeli sahamnya. Jual beli saham dilakoni oleh perusahaan sekuritas. Profitnya tidak bisa ditentukan karena tergantung dari performa perusahaan tersebut. Bisa untung berlipat-lipat, bisa juga rugi babak belur. Ingat, semakin tinggi resikonya, maka semakin besar juga profitnya. Nah, yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah.
Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu pengembalian hutang lebih dari setahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat hutang dari negara. Obligasi memiliki keuntungan yang lebih besar secara profit, biasanya dia lebih besar daripada deposito. Namun, jangka waktu pelunasan obligasi lebih dari 1 tahun. Hal ini akan membuat kita kurang liquid. Jika kita ingin mendapatkan uang, kita harus menunggu tanggal jatuh tempo. Selain itu, jika perusahaannya bangkrut, uang kita pasti tidak akan kembali. Inilah risiko investasi. Semakin besar investasi, semakin besar profitnya. Saat ini bunga obligasi rata-rata 6-9%. Nah, yang ketiga yaitu deposito. Deposito adalah menyimpan uang di bank dalam periode tertentu. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito hanya bisa diambil jika sudah jatuh tempo. Jika belum jatuh tempo diambil, maka akan penalti atas kesepakatan yang sudah dilakukan. Investasi jenis ini juga memiliki profit rendah karena risikonya kecil, tidak perlu action apapun kecuali setor uang di awal saja. Investasi ini memiliki profit lebih besar daripada tabungan karena kita diikat oleh periode tertentu. Bunga deposito saat ini sekitar 5% per tahun. Investasi jenis ini biasanya membutuhkan uang yang tidak besar, biasanya ada range atau untuk deposito sekian juta, nanti masuk kategori mana. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana adalah tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian, akan dibagi secara rata untuk para investor. Nah, ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang baru mulai untuk berinvestasi. Nah, investasi jenis ini risikonya berbeda tergantung jenis risiko yang dipilih. Jenisnya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana. Namun, kerugian dari reksadana sendiri adalah kita bisa saja kurang puas dengan pencapaian yang didapat oleh manajer investasi. Kemudian, keuntungannya tergantung dari hasil investasinya dan tentu saja ada biaya yang harus diberikan untuk pengelolanya. Itu tadi beberapa produk-produk investasi yang kemudian tersedia di pasaran. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan apa sih faktor-faktor yang kemudian mengaruhi investasi. Nah, adapun faktor-faktor yang mengaruhi investasi, yang pertama ada pendapatan per kapita. Faktor pertama yang mempengaruhi investasi adalah pendapatan per kapita nasional. Secara sederhana, pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara. Pendapatan ini memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan di negara tersebut. Informasi tentang pendapatan rata-rata ini digunakan untuk mengevaluasi standar hidup penduduk di negara tersebut. Berdasarkan data itu, dapat memahami sejauh mana pendapatan rata-rata tiap individu. Nah, pendapatan per kapita ini tentu saja dapat mempengaruhi investasi dari segi kemampuan masyarakat untuk membeli produk di pasar. Semakin rendah pendapatan per kapita, semakin rendah pula kemampuan masyarakat untuk melakukan transaksi pembelian. Yang kedua yaitu suku bunga. Suku bunga juga mempengaruhi iklim investasi. Nilai suku bunga dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kondisi global. Jika nilai suku bunga tidak memberikan hasil yang baik, investor asing berpotensi untuk memindahkan atau menarik modal mereka dari negara berkembang. Hal ini yang kemudian dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Yang ketiga yaitu inflasi. Saat terjadi inflasi, maka harga-harga akan melambung tinggi sehingga akan membuat daya beli masyarakat menurun. Dan ketika daya beli masyarakat itu turun terhadap barang, maka keuntungan perusahaan akan berkurang sehingga mengurungkan niat investor untuk melakukan investasi karena hasil yang didapat sedikit. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan investasi. Kebijakan ekonomi yang baik seperti perlindungan hukum yang kuat, stabilitas politik, dan kebijakan investasi yang ramah dapat memberikan keyakinan pada investor untuk menanamkan modal mereka. Sebaliknya, kebijakan yang tidak stabil atau berisiko dapat membuat investor ragu-ragu dan mengurangi minat mereka untuk berinvestasi di negara tersebut. Nah, selanjutnya kalau hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi,
sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha. Salah satunya yaitu melalui investasi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal asing, karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Investasi atau penanaman modal asing jika dikelola dengan baik, maka akan mendapat kontribusi yang positif. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang baik guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di salah satu pihak semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Nah, dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi. Selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisir tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Nah, pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak. Kalau instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat berharga pasar uang atau SPPU. Nah, adapun produk pasar modal yaitu ada reksadana, saham, saham preferen, obligasi, waran, dan right issue. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas terkait dengan investasi. Apa itu investasi, jenis, faktor yang mempengaruhi, hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, dan juga pasar modal yang dapat saya bahas. Semoga dengan video ini saya lebih bisa lagi meningkatkan pemahaman saya terkait dengan investasi dan juga pasar modal. Sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.